lagi. Sabar ya. Oh, Yusuf. Gak dengar aku apa dia bilang. Tunggu dulu. Oh, ini sudah selesai tugasnya nih. Tunggu ya, aku dengar dulu Ucup PA bilang apa. Sabar. Ini udah nih. Bang Rudi, tunda sedikit lagi ya Bang Rudi ya. Soalnya saya mau beli air dulu keluar, habis itu live ini. Oh, mau beli air ya? Air galon dulu keluar, habis itu ya sebentar aja lah, paling 10 sampai 15 menit lah. Siap. Oke, udah aku jawab. Oke ya. Inces Afi. Inces, apa Inces ini? Yang ada nih mau masuk live together tapi nggak usah lah. Zuma itu Nabi loh, jadi jangan dilawan. Iya benar. Sepertinya dia sudah menjadi Nabi. Berisik lah ya. Masa berisik? Berisik apa ya? Oh, suara siapa tadi itu ya? Si Yusuf PA. Dia lagi mau beli air untuk minuman dia dan keluarganya. Air galon ya. Di tempat kami nih kawan, beli air galon itu kayaknya disedot dari sumur bor, langsung masuk ke galonnya itu, gak ada suara, berisik. Kok gak ada suara sih? Iya kawan-kawan, gak ada suara. Masa iya? Kok gak ada suara? Tunggu. Yang bener aja. Kalau gak ada suara gimana kok? Adanya. Yang bener. Berarti perangkapmu yang Rojanon. Kalau tempat kami gitu, membilang sesuatu yang gak mantap itu dibilang yang Rojanon. Sri Layani. Rugi kali. Ya, terima kasih. Ganding. GS malas aku ngajak live together ya. Aku lagi malas saja. Ya, kawan-kawan silakan bertanya biar saya jawab mumpung Yusuf PA belum datang. Nanti kalau sudah datang dia kita akan beralih ke room baru ya kawan-kawan ya. Jadi ingat kalian kemarin saya diskusi ternyata di di Facebook saya juga saya ada diskusi. Saya kan hanya bilang bahwa terima kasih kepada pemerintah bahwa saat ini Isa sudah pensiun, dipecat menjadi duta salib. Sekarang sudah dikembalikan kepada yang berhak yakni Yesus Kristus. Datang dia bilang gini, kau sudah mengambil istilah-istilah dari kami, dari Al-Quran, dari Islam katanya. Enggak tahu diri kau katanya. Aku bilang, tunggu dulu Bung. Kau itu yang boleh kita on, lakon aku bilang. Tapi jangan tak bertepi, jangan diborong semua aku bilang. Tinggalkanlah dikit sama kami. Kalau kau baca baik-baik, ya kau cari fakta sejarah. Kalian pun tidak punya Tuhan, aku bilang. Kalau kau bilang Allah itu sesembahan kafir Quraisy, sesembahan orang Kristen Arab, lah Tuhan kalian dari mana jalannya? Ya, jangan sok-sokan. Sama juga dengan suara suara pula. Ada yang bilang suara mendesis. Perasaan tidak ada mendesis kawan. Kalaupun mendesis ya biarnya itu suara hidung saya itu ya. Kayak mana lagi mau aku buat kawan? Tunggulah aku beli dulu mic yang bagus ya. Tapi mic yang bagus ya mahal. Kalau mahal, aku lagi konsentrasi bangun gereja. Lebih bagus kutuntaskan dulu gereja itu ya kawan-kawannya. Bantu kalian aku kawan untuk membangun gereja ya. Karena minggu depan ini kami butuh banyak bahan. Saya sudah siapkan di situ semen. Ada 10 sak baru datang, tambah 6, 16 lagi ya. 15 lagi tadi pakai ya. Sudah itu tukang. Terkadang saya nggak enak juga kalau nggak saya pekerjakan orang, dia minta kerja. Dia minta kerja jadi tukang. Saya bilang, kamu sanggup memasang batu alam? Oh sanggup, gini. Rupanya entah apa aku bongkar lah sebagian kan. Tapi lucunya ngotot minta gaji. Aku bilang aja lah. Kami nego-nego kan 130. Udah, diokekan dia. Tapi tadi dia minta 150 lagi naik kan. Baru berapa hari aku bilang. Aku lihat dulu lah kemampuanmu. Aku bilang kan. Pasang batu aja masih harus kubongkar. Aku bilang kan. Jadi maksudku. Ku bilang pun iya, ku mahal-mahalkan, tapi tak
Tak tahu pula aku, tidak ada uang nanti bagaimana membayar kau? Aku bilang, bagus saja aku jujur. Saat ini segitulah kemampuanku. Gak mungkin ku samakan kau dengan yang sudah lama. Aku bilang kan tukangnya. Jadi itu ya. Periksa otak murut Tuhan kok disalib. Ya namanya aja keledai. Keledai itu nggak tahu bagaimana ketuhanan Yesus. Mereka lebih masuk akal dia kalau Tuhan itu seperti batu. Disembah, dimuliakan, disanjung, ditinggikan, bisa menghapus dosa. Mereka lebih percaya itu kawan. Jadi mereka tidak perlu bertuhan sebenarnya. Cukup mereka punya uang, pergi menghadap batu, sudah itu sujud kepada batu, hormat kepada batu, berusaha cium batu, dah ke surga dah. Perbuatan baik itu enggak ada. Ya, tetapi memang mereka hanya mendapatkan janji. Seperti caleg dia berjanji akan ini, akan ini, akan ini, akan ini. Begitu dia duduk nggak pernah dilaksanakannya ya. Demikian juga, tapi nggak semua caleg lah, caleg-caleg tertentu ya. Demikian juga orang-orang kaum sujud batu ini. Dijanjikan begini, begono, begini ketika kita minta. Siapa saksinya? Sudah ada kaum sujud batu yang masuk surga. Malah nggak bisa bilangin. Kenapa? Karena memang tidak itu tidak ranah mereka surga itu kawan. Ranah mereka itu rumah bordil ya. Makanya ditipulah mereka seolah-olah surga itu seperti rumah bordil ya. Surga itu enggak ranah mereka, itu ranah orang-orang Kristen ya. Biar nanti saya bisa enggak pernah FYP bun, enggak pernah apa nih terwah apa FYP apa FYP enggak ngerti aku. Kalau mau FYP cium batu dulu sana kayak. Iya. Wah, kau menghina agama kami. Saya tidak bilang agama. Banyak itu animisme, dinamisme, baru paganisme ya. Ya begitulah kawan. Makanya kita pun harus ya nggak usah pala bengak-bengok ya, slow-slow aja kawan. Tarbo doi kata orang Batak ya. Kenapa iblis banyak pengikutnya? Ya, kan sudah ku bilang two kings, two kingdoms. Dan di dalam diri kita hanya ada yang baik dan yang jahat. Kalau semua beralih ke arah yang baik, maka kita akan menuju sorga. Atau kita akan hidup abadi. Kalau semua beralih ke arah yang jahat, maka kita juga hidup abadi, tapi di neraka. Ya kan? Kita hidup abadi di sorga, hidup abadi di neraka. Itulah sebabnya orang mati, kematian pertama, itu adalah mengandung kebaikan dan kejahatan. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Itulah sebabnya manusia itu memiliki pengetahuan yang baik dan jahat, makanya mati. Nah, nanti yang baik itu Henok Elia langsung ke surga, yang jahat terus, iblis juga hidup selama-lamanya, tapi nanti ke neraka. Ya. Jadi inilah di tengah-tengah lah ya. Keberadaan kita manusia. Lantas dengan apa kita nanti menuju surga? Sudah pasti kasih karunia. Perbuatan baikmu apakah bisa membawamu ke surga? Perbuatan baik belum tentu benar. Itulah sebabnya Alkitab tidak mengatakan perbuatan baik menjamin kita ke surga. Kecuali Yesus mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran. Jadi yang memerdekakanmu. Kalau kau sanggup melakukan kebenaran, kau menuju surga. Tapi kalau kau melakukan kebaikan, belum tentu benar. Sudah saya kasih contoh. Anggap aja Robin Hood. Dia merampok. Ya. Kemudian dibagikannya kepada orang miskin. Apakah itu baik? Baik. Tapi apakah itu benar? Tidak benar. Contoh lagi. Ada, kita katakanlah si penjahat kelamin. Dia namanya penjahat kelaminnya, dinikahinya orang-orang tua, janda-janda montok, janda-janda seksi. Dengan alasan biar mereka ini ada yang menjaga, merawat ya. Karena dia adalah seorang pria perkasa. Itu baik atau jahat? Itu baik. Tapi apakah itu benar? Itu tidak benar ya. Kalau dalam ajaran Kristen, saya bicara Kristen. Yudas kok masuk surga Rut? Ya. Kalau di dalam ajaran Kristen, hanya saya baru yang mengatakan Yudas masuk surga. Dan ini hanya dalam tataran keilmuan, bukan doktrinase ya. Jadi kawan-kawan kalian pahami itu dengan baik dan benar. Bukan saya sebenarnya yang mengatakan
Tetapi Alkitab mengatakan demikian. Baca saya Matius 19 ayat 28 dan Matius 26 ayatnya 28 dan 29 ya. 26 sampai 29. Itu jelas dikatakan di situ ya. Kemudian ada iman orang Kristen mengatakan banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Yudas adalah bagian terpilih bukan terpanggil saja. Semua manusia ini bisa terpanggil, tapi yang terpilih sedikit. Yudas ini bagian terpilih, bukankah aku sendiri yang memilih engkau? Yang 12 ini kata Yesus. Jadi Yesus tidak akan membuang yang 12 ini karena kurang satu, maka hakim di dalam kerajaan sorga akan kurang satu. Karena mereka diberi jabatan sebagai hakim nanti di dalam kerajaan sorga ya kawan-kawan. Itu cara melihatnya. Ya. Tapi kalau kalian mengatakan Yudas meninggoy dan mati ke neraka, silakan, saya tidak akan melarang. Keluaran 4 ayat 11. Wah, jauh dia beli air buah. Biasanya air kayak gitu tetangga-tetangga punya itu. Tetapi Tuhan berfirman kata padanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapa yang membuat bisu orang tuli? Bisu atau tuli membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oke, benar. Di dalam perjanjian lama juga banyak kita dapati hal itu. Ya, Tuhan berfirman kepada siapakah yang membuat lidah manusia? Ya, itulah sebabnya di dalam perjanjian baru dikatakan apa? Guru, mengapa orang ini cacat? Ini kan bicara bisu, tuli ya, buta. Yang salah satunya orang buta kan mereka lihat. Guru, mengapa orang ini buta? Apakah karena dosa ayah dan ibunya? Ternyata Yesus jawab apa? Tidak. Agar kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam dirinya. Maka ayat 12 mengatakan, sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kamu katakan. Ya. Jadi itu berbicara tentang agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam dirinya. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kamu utus. Musa tidak percaya diri, dia meminta Tuhan untuk mengutus siapa saja yang patut dia utus. Ya, inilah terkadang kita manusia kawan ya. Wah lama kali Ustaz ini. Langsung masuk 4. Tesalonika, cinta, gesti. Biarlah situ nggak ngerti aku. Apa orang ini memilih-milih nggak yang mau diajaknya naik? Aku nggak tahu kawan. Gimana cara sih? Aku nggak ngerti cara-cara gitu. Pernah aku coba nggak ada pula yang naik satupun. Noverina Solihin. Kemarin dia bertanya sama aku ya. Salam kenal katanya. Oh kita udah kenal salam. Karena saya dan kamu berteman di Facebook ya. Facebook, di manakah kau berada? Makna Sabtu Suci atau Pigili Suci. Pak Sutowijoyo sering ngirim-ngirimi saya ya. Apa namanya itu kayak gitu bagus ya. Karena saya orang Protestan ini terbatas pengetahuan mengenai sejarah gereja itu ya. Karena memang itu kan orang Katolik. Akmal, wah, apa ini? Suaranya berdenging bang. Oh itu suara apa itu? Kulkas. Ya. Kalau aku mau pindah ke sana nanti nggak kedengaran orang datang ya. Bang Rudi kok Om MM nggak sunat? Bukan nggak sunat, cacat fisik. Ya. Le FN. Bedakan cacat fisik dengan sunat ya. Sunat itu bukan cacat fisik. Makanya dia kulupnya dipotong. Artinya semua manusia terlahir harus berkulup. Kalau tidak berkulup itu namanya cacat fisik. Ya. Jangan kalian karang-karang kawan ya. Dalam Bible itu dikatakan. Maka dibilang sama Abraham. Setiap laki-laki yang lahir di antaramu wajib disunat. Yakni dikerat ujung kulit kemaluannya, dikitannya. Jadi kalau ada orang yang terlahir itu sudah punya kulit kitan. Ada orang yang nggak punya itu namanya cacat fisik. Sama dengan kesempurnaan manusia memiliki tangan 2. Kalau ada yang terlahir misalnya tangannya 3 itu cacat fisik ya. Atau 1 itu cacat fisik. Jangan kalian bilang 1 sudah diampuni Tuhan. Ini saya live katanya. Oke.
Oke. Oke, nama TikToknya. Ya, kita tunggu dia. Nama TikToknya apa? Harusnya dia masuk ke tempat saya. Dia kan sudah tahu kemarin. Dia mengambil saya, kita masuk. Ruth, waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, apa waktu itu Yesus murtad dari pengikut Musa? Namanya juga keledai lah kawan. Gimana kita bilang? Dia mengira bahwa baptis yang diterima Yesus itu menjadi murid Yesus. Menjadi murid Yesus itu kan setelah Yesus memerintahkan. Itu baptis Yohanes. Tapi gimana lah mau kita bilangnya. Orang ini memang Yusuf P.I. New. Orang ini memang golongan orang-orang goblok tak teratur ya. Yusuf PI dulu. Yusuf PI New. Yusuf PI. Enggak ada wah. Ini. Banyak kali Yusuf PI. Mana? Yusuf PI 3. Kok banyak kali nih? NEW. Double. Oh, yang ini kayaknya. Mengikuti Anda ini. Balik. Sudah ku ikuti balik ya. Langsunglah Pak Ucup masuk. Gak tahu yang mana nih. Bentar, double. Yang mana double? Kayak kemarin aja. Sabar ya bentar katanya. Gak ada pula ya. Ya kawan-kawan. Sambil menunggu Yusuf PI. Saya promosi dulu bagi siapa saja yang mau turut dalam pembangunan gereja GBI Kairos. Silakan ya kawan-kawannya. Tadi sudah saya salurkan donasi yang kalian berikan ya. Kami sudah gajian tadi, tukang-tukangnya sudah gajian, termasuk yang bantu-bantu. Ada bukan jemaat, ada di luar jemaat anak-anak kampung. Kalau mereka itu sudah nggak ada kerja, misalnya katakanlah pulang sekolah bagi yang sekolah, tapi dah apalah ya. Atau yang sudah itulah ikut bantu-bantu, ku kasih juga ya kawan-kawannya. Masih supaya nih, lama kali. Mananya? Mana sudah? Kalau sudah live langsung nampak di tempat. Udah. Halo, Bang Rudi. Kehilangan sinyal. Yang itu. Sebentar ya, suaranya 2. Nah,
Makanya dihilangin satu. Siap. Oke. Nanti kita kalau siapa yang bicara di mute ya, di mute. Bentar, saya ngetes mute-nya dulu. Ya, ada. Kita pemanasan dulu sambil PK dulu kita, PK. Terima Tat. Jadi ketika mulai dari nol ini, kita nggak usah membantah-bantah ya, diam-diam aja gini. Habis selesai, baru kita bicara-bicara Tat. Boleh. Biasanya lah. Ya. Apa kita buat judul kita Tat? Apa ya? Apakah dibenarkan menginjak Quran dan menginjak Bible? Itu bagus tuh. Mantap. Oke. Ya. Mantap ya. Saya pengen tahu deh. Iya, pengen tahu tentang masalah itu gimana pandangannya gitu. Pandangannya Bang Rudi maupun pandangan kawan-kawan yang menonton di tempat Bang Rudi gitu. Saya jarang-jarang sih sebenarnya live streaming Bang Rudi. Wih, di TikTok jarang ya? Jarang banget. Ya. Tapi mukamu kulihat akhir-akhir ini sudah kayak Jet Li kalau film kungfu. Iya, ininya halus Jet Li. Kayak tambah Jet Li. ganteng. Iya, tambah ganteng itu. Oh, ini sunnah Rasul dong, sunnah Rasul. Nggak ada kumis, cuma ada janggut sedikit. Peliharalah janggut, potonglah kumis. Makanya kan janggut kan tidak ada arti untuk kesehatan. Kalau kumis ada menghalangi masuk ke hidung ini debu-debu. Ya gini, sebenarnya kita itu alasannya nggak boleh tasabuh, itu aja sih. Tasabuh dengan orang di luar agama Islam lah. Intinya kayak gitu. Apa tasyabuh? Tasabuh itu meniru orang di luar agama Islam. Ya contoh seperti berkumis kan identik dengan Yahudi kan, dengan Kristen gitu. Makanya Bang Rudi berkumis tuh. Enggak lah. Kumis ini identik dengan laki-laki, bukan dengan Yahudi. Pada intinya alasannya seperti itulah. Oh, baru tahu saya itu terbang. Masa? Ya kawan-kawan di tempat saya, kita akan debat sama Bang Rudi ya malam ini, ditunggu aja. Kita pemanasan dulu, ya adu tinju dulu, adu jotos sama Bang Rudi. Gak apa-apa. Ya meskipun saya di Kalimantan masih bisa jotos Bang Rudi yang di Sumatera gitu. Oh, jenengan Kalimantan ya, saya jadi teringat nih. Kemarin tahu kan yang ada orang membubarkan gereja, merusak gereja GKII, terus dimarahi sama, orang Dayak marah kan. Kau katanya, apa kau kerja di sini? Tahu. Memang Bang Rudi begitu Kalimantan ya. Mau dengar tanggapan saya tentang itu? Nanti. Ya, mumpung masih 2 menit. Apa tanggapanmu? Masih 2 menit lagi, silakan. Kalau tanggapan saya, kalau Kristen Dayak itu sudah punya gitu ya izin untuk beribadah, izin membangun gereja, IMB-nya lengkap, otoritasmu apa sebagai Muslim untuk membubarkan ibadah orang lain? Itu salah Muslimnya. Kalau izinnya lengkap gitu. Seharusnya kan juga Kristennya itu kalau suratnya lengkap ditunjukkan suratnya gitu. Akhirnya kan damai gitu lah. Jadi kalau tanggapan saya Bang Rudi yang di Kalimantan ingin membubarkan ibadah Kristen tapi orang lengkap, surat menyuratnya ada, izinnya ada, itu salah Muslimnya dan itu oknum dari Muslim gitu. Kalau saya nggak menyalahkan dari Kristen Dayaknya, enggak. Jadi kalau surat-suratnya nggak lengkap gimana tuh? Kalau surat-suratnya nggak lengkap, nggak ini juga Bang Rudi, nggak ini, bukan langsung geruduk ke lapangan, bukan. Ada prosedur di Muslim itu, ada. Dia harus mengikuti hukum yang berlaku di negara ini. Itu karena ada dalilnya di dalam Quran, surah An-Nisa ayat 59. Ada dalilnya, harus mengikuti pemerintah. Jadi kalau suratnya tidak lengkap, tidak bisa ditunjukkan, bukan berarti harus dibubarkan. Tapi pihak yang berwenang yang membubarkan gitu. Berarti itu oknum aja lah ya. Memang ada oknum-oknum ini memang nggak tahu kagak usah di Islam, di Kristen pun juga ada oknumnya. Iya. Tapi yang kusalutkan itu hanya ada di Kalimantan loh. Tempat-tempat lain tidak ada itu pembelaan seperti itu. Misalnya ditutup, dibiarin aja.
Weh, Nggak mau kita. Kalimantan keras Bang Rudi. Coba ente ke Kalimantan ntar. Iya. Keras kehidupannya. Betul aja, ibaratnya itu mencari nafkah enak, tapi nggak bisa salah sedikit di sini magicnya kuat gitu lah. Iya. Iya betul. Udah berapa lama di Kalimantan? Saya asli Kalimantan, lahir di Kalimantan, besar di Kalimantan. Bukan orang Ada. Jawa. Bukan orang Jawa toh. Masa ada Jawa-Jawanya sih? Kagak lah. Cara bicaranya kayak orang Jawa. Ya, saya pakai bahasa Indonesia aja sebenarnya. Biar Bang Rudi paham. Kalau saya bahasa Kalimantan, Bang Rudi kada harapan paham. Pian tu bunga tambuk jurang. Kada tahu juga pian kalau. Bila bulik. Kadada tuh artinya tidak ada. Iya, aku tahu dari kawanku ada orang sana kan. Sama dengan di tempat kami Tembilahan, bahasanya begitu. Banyak orang Banjar di Tembilahan Riau. Kadada tidak ada. Pian hendak kemana? Nah, ada juga kayak gitu bahasanya. Kalau saya pakai bahasa Banjar, Bang Rudi nggak bakalan paham dah, meskipun di sana ada orang Banjar. Iyalah, mana paham saya. Mungkin orang Rengat, orang Tembilahan lah, paham itu. Banyak orang Banjar situ. Ya, Bang Sadewa, Sidin gak ada paham juga, Bang Sadewa. Ya. Oke, sudah bisa kita mulai? Boleh. Dirimu duluan pembukaannya, silakan ya. Saya diam. Silakan. Oke, berkaitan dengan tema ya, Bang Rudi ya. Ya, silakan, terima dulu. Oke, berkaitan dengan tema. Jadi tema kita yang saya ingin bicarakan sama Bang Rudi ini adalah apakah dibenarkan di dalam agama Islam itu menginjak kitab suci orang lain di luar agama Islam. Nah, hal ini juga akan saya pertanyakan dengan Bang Rudi gitu. Apakah dibenarkan di dalam Kristen menginjak kitab suci orang lain di luar agama Kristen? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang agama pasti ada oknum-oknum gitu ya. Oknum-oknum tidak bisa kita pukul rata. Artinya itu setiap sifat seseorang itu pasti berbeda-beda, wataknya beda, kebiasaannya beda. Nah, jadi kalau ada yang menginjak Al-Quran ataupun menginjak di luar agama Islam kitabnya, kitab sucinya, maka hal itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam dengan alasan apapun. Karena kita itu menyeru dengan cara dakwah itu ada dalilnya dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan cara yang terbaik. Bukan berarti kalau ada penghinaan terhadap agama Islam, itu kita harus membalas penghinaan tersebut dengan hinaan juga. Bukan seperti itu. Kan sudah ada batasannya dengan hikmah. Nah, lalu bagaimana kalau ada oknum di luar atau di dalam agama Islam yang menginjak kitab suci orang lain? Oknum ini seharusnya, Bang Rudi ya, saya rasa sudah jatuh ke dalam penistaan agama gitu. Cuma ya itu terserah kawan-kawan gitu ya. Tapi yang jelas saya jelaskan tidak ada di dalam pengajaran agama Islam. Kalau di dalam agama Islam itu sudah sangat jelas ya. Berdakwah itu sekali lagi dengan cara yang terbaik. Bukan menghina, dibalas dengan hinaan. Nabi kami dihina, ya dia juga nggak bakalan rendah gitu. Statusnya tetap Nabi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu akan tetap tinggi meskipun ada hinaan dari orang di luar agama Islam. Al-Quran itu akan tetap statusnya menjadi kalamullah, tidak akan berkurang meskipun ada hinaan dari di luar agama Islam gitu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan yang Maha menciptakan langit dan bumi ini kalau ada hinaan di luar agama Islam. Maka dari itu batasan-batasan itu ada, Bang Rudi, di dalam agama Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu menghina sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah dengan tanpa ilmu pengetahuan. Jadi tidak boleh ibaratnya itu ada hinaan terhadap agama Islam itu, lalu kita membalasnya itu dengan hinaan, itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Tapi kita harus mengikuti pemerintah yang ada di negara ini. Apa yang dijalankan pemerintah kita di Indonesia memakai hukum. Kan ada dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Lalu taat kepada pemegang kekuasaan di antara kamu. Penguasa kita di Indonesia ini memakai hukum KUHP.
Maka dari itu kalau ada yang menginjak Al-Quran atau oknum yang menginjak kitab Kristen, itu masuk ke pasal KUHP yang diikuti di negara ini gitu. Bukan berarti kalau kita itu menginjak satu oknum dari Muslim, habis itu dituduh, oh ini ajaran Muslim seperti itu. Wah, itu saya tidak sepakat. Hal itu tidak dibenarkan, Bang Rudi, ya. Tidak dibenarkan. Dengan alasan apapun, seseorang menginjak kitab suci orang lain, tidak dibenarkan. Semarah-marahnya saya nih ya, Bang Rudi ya, paling kebun binatang yang keluar gitu. Tidak sampai melakukan penistaan, sampai membalas menginjak kitab sucinya Bang Rudi. Jadi saya mau bertanya di Kristen nanti, bagaimana pandangannya terhadap orang-orang yang menginjak ya dari oknum Kristen. Bukan saya pukul rata semua Kristen, bukan. Tapi dari oknum Kristen yang menginjak Al-Quran. Ini kan saya lihat akhir-akhir ini ada ya saling balas-membalas. Saya lihat seperti itu ya Bang Rudi ya. Maka dari itu saya mau bicarakan sama Bang Rudi seperti apa pandangan Kristen terhadap orang seperti itu. Apakah ini dari ajarannya, ataukah ini hanya oknum saja? Dan saya sudah menjelaskan bahwa kalau ada terjadi di dalam agama Islam bukan dari ajarannya, tapi dari oknum ya, dari oknum yang menganut agama Islam tersebut. Jadi seperti itu. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih Tat ya. Kita tunggu muncul timernya. Oh, ada timer ya? Ada. Yang di atas Baru itu loh. tahu saya. Iya, iya, ya. 5, oke. Terima Tat, habis itu aku bicara ya. Mic-mu matikan Tat. Ya, boleh, boleh. Sebelum timernya muncul. Ya, Tar. Ya, silakan Tat. Ya, terima kasih Tat. Aku harus jujur bicara firman Tuhan Tat. Aku tidak mau tidak jujur. Di dalam Ulangan 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain, dibilangnya kecuali aku. Jadi Tuhan lain tidak boleh ada di hadapan kami, ya, selain daripada Tuhan kami. Ini bicara iman loh ya, mohon maaf ya. Jadi kalau dibilang apakah boleh menginjak kitab orang lain atau menginjak membakar kitab orang lain, secara iman saya bilang boleh. Kenapa secara iman boleh? Karena kitab itu mengandung firman Tuhan lain, bukan Tuhan kami. Ya. Maka dikatakan situ jangan ada Allah lain di hadapanku katanya. Memang hanya Bible lah yang mengakui tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Tuhannya saja tidak kami akui, apalagi kitabnya. Jadi kitab-kitab di luar kitab Tuhan kami dianggap adalah dongeng-dongeng. Sehingga kami tidak merasa itu kitab dari Tuhan, jadi boleh diinjak. Bukan hanya boleh diinjak, bahkan Nabi Elia menantang 450 nabi-nabi Baal. Dan mereka itu di 1 Raja-Raja 18 ya. Naik 20 sampai 40 itu. Ya. Di situ Elia bahkan mengolok-olok nabi-nabi Baal, mengolok-olok Baal itu. Mungkin Tuhanmu lagi ke pasar, mungkin dia lagi tertidur karena mereka memanggil-manggil Tuhannya, tetapi tidak datang api dari langit menyambar korban bakaran itu, enggak disambar ya. Itulah sebabnya saya meniru Elia. Saya kalau terhadap Tuhan-Tuhan lain saya tidak ada pernah toleransi. Saya hujat aja bisa. Namun, ini namun lagi. Yesus mengatakan apa? Tunduklah kepada pemerintah. Ada lagi firman-Nya ya. Kalau merujuk kepada ketuhanan tadi iman, kami tidak salah menginjak kitab suci orang lain, menghujat Tuhan orang lain itu enggak salah. Karena bagi kami dia itu bukan Tuhan dan kitab itu adalah dongeng, ya. Itu bagi iman saya. Tetapi setelah Yesus datang, Yesus mengajarkan apa? Tunduk dan taatlah kepada pemerintah. Sebab pemerintah itu adalah wakil Tuhan, ya. Dari situ
Maka kami di dalam negara ini ada namanya KUHP, hukum pidana, dan Undang-Undang ITE. Jadi di situ ada larangan untuk tidak melakukan penistaan agama. Jadi kalau saya melarang orang menginjak kitab suci, itu lebih kepada menurut hukum negara, bukan menurut hukum agama. Karena kalau saya katakan, weh jangan kau injak kitab suci orang lain itu, artinya saya mengakui itu kitab suci. Berarti ada kitab suci di luar kitab suci kami. Artinya ada Tuhan kami berfirman lagi di kitab suci lain. Nah itu logika imannya. Tapi sebagai warga negara itu salah. Maka kalau ada orang Kristen yang menginjak kitab suci agama lain, itu patut disesuaikan dengan hukum yang berlaku atau itu masuk ranah pidana. Itu yang bisa saya jelaskan. Tetapi kalau dengan iman, maaf saja ya, Tuhan itu maha pencemburu. Tidak mungkin saya katakan, ini kitab suci dari Tuhan. Atau kitab suci. Kalau saya katakan itu kitab suci, artinya saya sudah menduakan Tuhan saya. Artinya saya mengakui bahwa Tuhan saya pernah berfirman di kitab lain dengan nama lain. Kan begitu ya? Jadi kalau itu bagi kami ya kitab saja. Tapi nggak pakai suci kalau dari iman. Tapi kalau dari pandangan negara, ya itu kitab suci yang harus dihormati. Ya, itulah sebabnya Tuhan kami itu egois. Di situ saya kadang salut, kadang juga miris. Kenapa egoisnya? Dia tidak mau ada Allah lain di hadapannya. Ya, siapapun itu dia nggak mau. Tuhan, bahkan kita meminta pun supaya ada Allah lain dia nggak mau. Karena dia memang Allah yang pencemburu taat. Dia tidak mau diduakan dan dia tidak pernah menurunkan firman lain selain daripada kitab-kitab para nabi itu. Ya. Itulah yang bisa saya jelaskan Tat. Mudah-mudahan diskusi kita ini berkembang dan ini pemanasan menjelang diskusi-diskusi berikutnya. Kapan-kapan kita main tutup mata lagi yuk. Ya, siap. Oke, Tat. Ya, gini aja. Silakan Tat. Kalau bisa langsung gas. Ya oke, langsung gas aja ya kalau bisa gitu. Ya. Bang Rudi, begini, saya tanggapannya 5 menit juga ya, berarti 5 menit ya. kita. Pencet ada di depan itu tanding ulang ayah, pencet. Silakan Tat. Jadi begini ya Bang Rudi, saya baru tahu gitu loh, dari ajaran Bang Rudi bahwa menginjak kitab suci di luar agamanya Bang Rudi itu boleh gitu loh. Itu saya baru tahu loh, serius. Padahal banyak Kristen yang tidak membenarkan hal tersebut. Termasuk Kristen yang di bawah ini yang menonton di tempat saya, dia protes dengan pernyataan Bang Rudi. Loh, kok masa ajaran Kristen seperti itu? Artinya kan bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri, kasihilah musuhmu. Apabila kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu. Artinya kan bertentangan. Ya kalau masalah iman ya Bang Rudi ya, di dalam agama Islam pun tidak mengakui Tuhan di luar agama Islam. Itu kami tidak mengakui. Tapi yang nama kitab sucinya itu yang dipegang oleh Bang Rudi, contoh Kristen ya, kami hormati. Jadi kami lebih menghormati dan di Islam itu mengajarkan adab gitu. Mengajarkan adab itu yang diutamakan. Meskipun bagi kami ya kitabnya Bang Rudi itu bukan kitab suci, tapi kami tetap menghormati sebagai muslim gitu. Andai pun dibalikkan kepada kami muslim, Al-Quran kami diinjak, itu kami pasti marah. Kan seperti itu. Nah makanya seorang muslim itu sebelum melakukan sesuatu, dia akan mengembalikan kepada dirinya dulu, sebelum bertindak gitu. Makanya saya baru tahu, selain di luar agama Kristen, kata Bang Rudi, kami boleh menginjak kitab sucinya. Ini pernyataan konyol yang pernah saya dengar pertama kalinya dari seorang Kristen loh. Dari seorang Kristen. Ya, pertama kali adalah Bang Rudi. Jadi kami meskipun tidak mengakui kitabnya Bang Rudi itu kitab suci, tapi kami masih menghormati. Meskipun Tuhan di luar agama Islam tidak kami anggap Tuhan, tapi kami masih menghormati yang Anda sembah gitu. Karena apa? Di dalam Al-Quran kami itu la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Allah tidak melarang
orang muslim untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang di luar agama Islam. Makanya umat Islam itu menghormati agama-agama yang lain. Tidak boleh sampai menginjak kitabnya. Itu nggak boleh gitu lah. Nggak boleh. Selain bertentangan dengan agama, bertentangan juga dengan hukum, dan bertentangan juga dengan iman. Karena salah satu dari iman kami adalah percaya kepada kitab-kitab Allah, kan kayak gitu. Nah di kitab Bang Rudi itu kami mengakui sebagian ada apa yang disampaikan Yesus itu benar ya, itu kami akui gitu. Tapi tidak semua dari kitabnya Bang Rudi itu kami akui, enggak. Maka dari itu kami tetap menghormati. Jadi lebih ke adab, lebih ke hormat gitu kepada orang di luar agama Islam. Masa Bang Rudi menyampaikan tidak ada ilah lain selain di Kristen, lalu kami boleh menginjak kitab sucinya. Wah, itu konyol. Di mana toleransinya? Sedangkan kalian selalu teriak-teriak, mana toleransi umat Islam? Kan kayak gitu. Mana toleransi umat Islam? Ibadah kami dibubarkan. Terus kitab kami diinjak, mana toleransinya tuh Islam? Ternyata dari penyampaian Bang Rudi, saya baru tahu bahwa Kristen itu tidak ada toleransinya. Waduh, itu sangat parah Bang Rudi. Baru pertama kali saya dengar dari seorang Kristen Bang Rudi ya, bahwa boleh menginjak kitab di luar agama Islam. Nah, ini bagi yang mendengarkan silahkan Anda menilai ya, baik di tempat Bang Rudi ataupun di tempat saya. Jelas di dalam agama Islam kita dilarang ya sampai menginjak kitab orang lain karena kita menghormati sesama manusia gitu. Lebih kehormat dan lebih kepada akhlak. Apa yang diajarkan Nabi kita itu untuk berakhlak gitu loh, bukan berilmu. Kalau ilmu, iblis pun berilmu, ya. Iblis pun juga punya iman dia, tahu dengan Tuhan semesta alam tahu dia, tapi iblis nggak beradab. Maka dari itu Nabi kami datang untuk menyempurnakan akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah gitu. Sungguh yang ada pada dalam diri Rasul kami itu ada suri tauladan yang baik. Makanya dia melarang untuk menginjak kitab suci orang lain. Ya kalau masalah Tuhan di luar agama Islam tidak diakui, kami juga punya ayatnya Bang Rudi. Quran surah An-Nisa ayat 48. Tidak boleh ada Allah-Allah lain selain agama Islam. Juga ada, tapi di sini kita membicarakan tentang masalah adab, akhlak, dan lebih menghormati sesama manusia yang berbeda agama gitu. Jadi seperti itu Bang Rudi, silakan. Dor. Sabar ya Tat, kita tunggu berapa detik. Kalah terus saya sama Bang Rudi ya. Ya. Berapa orang penonton Tat? Penontonmu udah berapa itu? Sedikit lah, baru 150-an. Ya karena mungkin dirimu sudah lama nggak muncul kan, tiba-tiba muncul lagi sekarang. Gak apa-apa. Ini baru pemanasan dulu. Di tempatku udah 500-an. Silakan, saya mute dulu. Ya. Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ingat ya, saya tadi bicara iman, bukan bicara prasangka atau dugaan atau apa. Memang di iman saya mengatakan begitu, jangan ada padamu Allah lain kecuali aku. Jadi di hadapan Tuhan kami tidak ada Allah lain. Kalau ada Allah lain, maka ada kitab suci Allah itu. Ya. Kalau Tuhan kami mengakui ada Allah lain, artinya kami pun harus mengakui kitab suci orang lain. Kenapa umat Islam bisa seperti itu? Tadi Ustadz sudah memberikan beberapa argumen. Yang pertama, kenapa umat Islam tidak berani menginjak Bible? Katanya, kalau ada yang menginjak, berarti salah. Itu tepat, Tat. Alasan si Ustadz, karena di dalam Al-Quran itu ada dikatakan beriman kepada kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Ya sudah wajar. Makanya Al-Quran itu tergantung kepada Bible. Makanya tidak boleh menginjak Bible. Kalau sampai ada yang menginjak Bible, maka dia itu perlu dilaknat. Ya. Tetapi di dalam Alkitab kami tidak pernah tergantung kepada Al-Quran. Sedikit pun tidak, secuil pun kami tidak tergantung kepada Al-Quran. Maka bagi kami, kitab di luar itu adalah dongeng-dongeng. Karena Rasul Paulus mengatakan, mereka makin senang terhadap dongeng-dongeng. Mereka suka mendengar dongeng-dongeng yang diceritakan turun-temurun.
dari si anu ke si anu, dari si anu ke si anu, kan begitu. Ya. Kawan-kawan 2 poin. Jadi itulah dasar saya mengatakan itu Tat. Kalau Ustadz bilang di dalam kitab kami ada dikatakan kasihilah musuhmu, benar? Kami mengasihi musuh kami. Kami tidak pernah memiliki musuh berupa kitab suci, enggak. Enggak ada musuh kami kitab suci Tat. Musuh itu adalah manusia sama manusia. Enggak ada musuh saya melawan kitab suci, enggak ada itu Tat. Ya. Jadi memang di ajaran kami begitu, mau apa lagi? Firman Tuhan kami itu kekal, nggak bisa saya rubah. Sekalipun saya kasihan, sekalipun saya tidak setuju, Tuhan kami berfirman begitu. Kalau di dalam Islam kan lain, surat Al-An'am 108. Jangan memaki sesembahan mereka selain Allah SWT. Di situ Allah SWT mengakui ada sesembahan lain yang tidak boleh mereka maki. Kalau di kitab kami, Tuhan kami tidak pernah mengakui sesembahan lain, itu sialnya Tat. Jadi kalau ada orang Kristen menginjak kitab orang lain, menurut iman saya itu enggak masalah. Bahkan memaki sesembahan orang lain itu tak masalah. Buktinya siapa? Elia. Elia kan memaki sesembahan Baal. 450 nabi-nabinya. Panggil Tuhanmu katanya, si Baal itu kurang keras katanya. Kan dia memaki-maki. Tapi apakah dia di situ dipersalahkan Tuhan? Tidak. Justru Tuhan senang. Ya. Bagi kami tidak mungkin Tuhan kami memiliki firman di luar kitab suci kami. Maaf saja Tat. Misalnya Ustadz menontokan tadi di dalam Al-Quran masih ada mengakui kitab di dalam Bible itu. Kalau kami nggak ada. Karena nggak mungkin Tuhan kami berfirman berbeda di 2 kitab suci. Kalaupun itu kitab suci dia, pasti isinya sama dengan apa yang kami pegang. Nggak peduli itu menurut syanu, nggak mungkin. Jadi tidak mungkin ada satu Tuhan yang sama berfirman berbeda di dalam 2 kitab suci. Makanya bagi kami, kalau ada orang Kristen misalnya, bagi iman loh, menginjak kitab suci apapun itu, nggak masalah. Urusannya apa? Kan saya tidak bertuhan ke dia. Dan menurut Tuhan kami ini bukan kitab dari Tuhan. Ini kitab dongeng-dongeng. Ya injak aja silakan. Tetapi menurut negara nggak bisa Tat. Nah, justru yang dikritisi di Bible kami adalah apa? Jangan mengatakan kafir. Nah ini Tat. Kalau kami menginjak kitab suci orang lain itu nggak masalah. Membakarnya pun nggak masalah. Yang nggak bisa kami mengatakan orang lain kafir. Nah, kalau mengatakan orang lain kafir, kami harus dibawa ke mahkamah agama, Tat. Nah ini, Tat, kita kembali. Karena kalau kitab suci di luar itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau sebutan kafir, artinya apa? Kita menuduh orang tidak beragama, tidak menuhankan Tuhan itu. Bisa dia dihukum. Ah, gitu, Tat. Silakan, Tat. Oke. Kalau ada tandingnya pencet aja itu ya, Bang Rudi ya. Siap. Saya langsung langsung tanggapi atau gimana? Tanggapi aja langsung, nggak apa-apa. Nih, bentar. Mengganggu layar saya juga itu. Tanding itu apa? Nggak apa-apa, silakan. Baik Bang Rudi. Di sini saya dapat mengetahui dari Bang Rudi sendiri ya, bahwa Kristen itu berarti tidak beradab dan tidak mengajarkan adab. Jadi silahkan Anda dengarkan ya kawan-kawan semuanya. Pernyataan dari Bang Rudi boleh menginjak kitab di luar agama lain. Kan kayak gitu. Artinya tidak ada akhlak di dalam kekristenan. Tidak ada adab di dalam kekristenan. Itu harus Anda akui karena melalui mulut Bang Rudi sendiri. Jangan tuntut saya ya. Tuntut Bang Rudi gitu. Kalau pernyataannya itu salah gitu. Nah jadi begini Bang Rudi. Kalau masalah di Quran surah Al-An'am ayat 108. Tidak boleh memaki sesembahan orang lain yang mereka sembah selain Allah. Apakah Allah mengakui ada sesembahan lain? Betul, ya. Tapi sesembahan itu bukan Tuhan Maha Pencipta. Yaitu kalau kita melihat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 117, iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Makanya kenapa Ustadz Abdul Somad menyebut di dalam salib itu ada jin kafir?
karena itu ada ayatnya gitu loh. Iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah selain Allah itu adalah menyembah berhala, dan di dalam berhala itu ada setan yang sangat durhaka gitu. Memang ada sesembahan lain gitu, yaitu sesembahan setan, seperti yang diikuti Bang Rudi gitu. Menceletuk ya, gak apa-apa. Jadi begini Bang Rudi, Yesus pun ada mengakui, aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus aja punya Tuhan gitu loh. Ya, jadi memang kita harus akui, menurut Yesus ada sesembahan lain, menurut Tuhannya umat Islam ada sesembahan yang lain juga. Nah, sesembahan yang lain itu bagaimana menurut Islam? Yaitu menyembah setan yang durhaka gitu. Itu ayatnya di dalam Quran surah An-Nisa ayat 117. Silahkan Anda buka kalau tidak percaya gitu. Berkaitan dengan hal-hal yang lain seperti tadi Bang Rudi mengatakan, oh itu kan cuma kitab suci, cuma kertas. Ya, bagi kami tidak gitu. Kami memang mengakui apa yang ada di kitab Bang Rudi itu, kitab sucinya itu, apa yang dikatakan oleh Yesus, kami sebagian masih mengakui masalahnya. Contoh ketika Yesus mengajarkan sembahlah Allah, itu kami akui karena korelasinya itu ke Al-Qur'an gitulah. Di manakah ada ajaran menyembah Allah dikatakan oleh Nabi Isa, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shirathum mustaqim. Kan kayak gitu. Jadi apa poin yang dikatakan oleh Yesus itu sebagian masih kami akui gitu loh Bang Rudi. Bukan kami menolak secara keseluruhan, enggak. Nah, artinya kalau firman dari Yesus itu disampaikan kepada muridnya, karena itu wahyu dari Allah, maka kami akui itu adalah hal yang benar gitu loh. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran, ya sorry aja, itu tertolak gitu. Seperti tulisan Matius, ya cerita-cerita sejarah yang ya kami anggap dongeng gitu. Di luar agama Islam pun kami menganggap itu adalah kitab dongeng gitu loh Bang Rudi. Jadi Al-Quran itu tidak tergantung dengan kitab Bang Rudi. Kecuali kitab Bang Rudi baru tergantung dengan kitabnya Yahudi. Coba tuh buang perjanjian lama itu. Bisa nggak berdiri doktrin perjanjian baru? Nggak bakalan bisa Bang Rudi. Nggak bakalan bisa. Karena apa? Cocok loginya ke perjanjian lama. Coba Anda jangan pakai perjanjian lama. Di mana nubuatan Yesus itu? Dia akan turun lalu menebus dosa. Nggak bakalan diketemukan. Nggak bakalan diketemukan. Jadi kitab yang ketergantungan itu adalah kitab Anda, bukan Quran. Kalau Quran itu hanya mengklarifikasi dari pengubahan-pengubahan nakal yang Anda lakukan gitu. Makanya Al-Quran menyebutkan. Waduh, ini berapa lagi waktunya nih? Bentar, Bang Rudi. Yang makanya atas 52, yang atas. Ya, makanya Al-Quran mengatakan, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang yang menulis kitab, maksudnya menulis kitab itu memasukkan akal-akalan ke kitab itu lalu direvisi untuk mengambil untung yang sedikit gitu. Pada buktinya kitab Bang Rudi ada edisi terbaru, ada lagi edisi terbaru, itu apa? Untuk terjual lagi buku-buku yang baru dan mengambil keuntungan yang sedikit. Makanya dibilang Allah seperti itu, Bang Rudi. Cukup itulah tanggapan saya, silahkan, tinggal 9 detik juga. Siap. Main tipis-tipis aja nih, Tat. Ayo, saya mau Karena dengar baru muncul. tanggapannya gimana. Iya, tunggu muncul. Oke. Terima kasih Ustadz yang baik hati. Ya. Saya nggak ngerti Ustadz ini bicara nggak apa ya. Di satu sisi dibilangnya itu kitab dongeng, di satu sisi dikatakannya kami masih ada di dalam kitab dongeng itu, kitab kami katanya. Yang sesuai dengan Islam kami akui, yang tidak tidak kami akui. Iya, kan lucu Tat. Kitab dongeng kalian akui, kalau kami enggak Tat. Sedikit pun kami tidak mengakui kitab-kitab di luar Bible. Bagi kami itu dongeng dan sampah. Jadi namanya sampah kan bisa dibuang, diinjak, terserah.
secara iman ya Tat ya. Kemudian Tat, harusnya kau jujur Tat berbicara iman. Surah 2 ayat 79 kan sudah dikatakan celakalah orang yang menulis kitab dengan tangannya. Itu sudah jelas serta mengatakan ini dari Allah. Harusnya Tat, apa yang putar-putar ini? Lab akan berakhir dalam 057. Oh, tunggu Tat, ku tarik dulu nih. Kami mendeteksi adanya apa ini? Ketidak sesuaian. Loh kok gak bisa nih? Udah. Oke. Ya. Jadi Tat, surah 2 ayat 79 itu kan jelas mengatakan, kalian saja yang gak mau turut. Sudah dibilang kitab-kitab yang ditulis tangan manusia kan celaka. Sebenarnya kalian pun Tat, kitab yang kalian pegang sekarang ini celaka juga. Karena kan ditulis tangan manusia. Kitab yang tidak celaka itu yang langsung jatuh dari langit. Kitab apa itu? Namanya Al-Quran yang di Lauh Mahfudz. Itu yang tidak celaka. Yang kau tulis sekarang ini itu kan ditulis Said bin Sabit. Tulis kawan-kawan langsung tewas.